Oi graphic designer, balik lagi di channel gue, Sony April. Jadi kali ini gue bakal nempatin janji gue di postingan sebelumnya, yang mana gue bakal sharing ke kalian buat yang baru kenalan sama Photoshop, tentang tools-tools apa aja yang ada di Photoshop, sekaligus fungsi dan cara pakainya. Nah, karena toolsnya banyak banget, jadi bakal gue bagi beberapa video. Nah, di video kali ini gue bakal sharing dari tools yang paling dasar dulu, yaitu Move Tool sama Selection Tools. Jadi langsung aja ke Photoshop. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, kita sekarang bikin kanvasnya dulu atau lembar kerja kita lah. Caranya gimana? Kita ke File, terus New. Nah, ini bakal muncul kayak gini. Nah, di sini si Photoshop itu udah ngasih preset lah. Ada yang foto, ada yang print, ada yang art illustration, web, mobile, sama film and video. Nah, tapi biasanya gue cukup pakai yang print kalau gue mau bikin poster. Karena kerjaan gue itu banyak bikin poster, jadinya ya standarnya di sini udah ada cuy. Lo juga bisa klik ini, tuh ukurannya banyak, ada dari letter, legal, tabloid, A4, A6, A5, A3, banyak lah. Ini bisa kalian lo cek satu-satu. Nah, standarnya kalau gue bikin poster itu di A4. Tapi kadang juga A3. Ya jadi ya sesuai kebutuhan aja cuy. Nah, karena ini buat contoh, jadi kita pakai yang A4 aja. Nah, di sini buat setting ukurannya, lo bisa setting ke pixel, inci, sentimeter, milimeter, poin, sama pikas. Biasanya sih kalau gue di milimeter sih, biar lebih detail aja di ukurannya. Nah, terus di resolusinya biasanya gue pakai, kalau untuk ukuran A4 biasanya tuh gue pakai di 100 sampai 300 pixel per inch. Ya tergantung untuk kebutuhan apa sih. Kalau print biasanya gue kasih 300 aja kalau untuk ukuran A4. Tapi kalau misalnya buat kebutuhan cuman Instagram segala macem, paling gue pakai 100 sampai 120. Itu udah cukup. Color modenya lu bisa pilih, ada bitmap, grayscale, RGB, CMYK, lab color. Tapi normally gua selalu pakai RGB color. Tapi kalau misalnya buat yang print itu pakai CMYK. Karena mesin print itu bacanya itu warnanya itu di CMYK. Kalau untuk digital ya warnanya bisa lebih keluar aja kalau RGB. Kalau CMYK pasti warnanya agak redup dikit. Nah, untuk bitnya ada 8, 16, 32. Gue saranin ini gak usah diganti-ganti. Karena kalau misalnya lo ganti ke 16 ke 32, nanti ada beberapa efek di Photoshop yang gak bisa lo pakai. Itu aja. Terus untuk working color, gue pakai working RGB. Ini udah settingan dari sananya sih, dari Photoshopnya. Udah, kita langsung create aja di sini. Create. Nah, nanti akan muncul tampilannya kayak gini cuy. Di sini ada panel tools. Di sini ada panel layer, di sini ada panel history, action, comment, color, swatch, macam-macam lah. Nanti ini kita akan pelajarin satu-satu cuy. Nah, tapi kali ini yang paling basic di Photoshop, di awal ini kita pelajarin layer panel ini sama move tool ini, selection tool ini juga selection tool, sama ini juga selection tool. Nah, kita nanti belajar bedanya apa aja. Karena kita butuh gambar, gue udah nyiapin gambarnya di sini. Kita pakai ini dulu cuy. Caranya tuh cuman di drag and drop aja cuy. Cara importnya. Ini kita drag ke sini, udah. Dia akan masuk ke lembar kerja kita. Habis itu kita enter. Move tool ini tuh buat mindah-mindah cuy, buat naruh. Ada di mana nih nanti mau lu taruhnya. Gitu. Tuh buat naruh posisi. Nah, di panel layer ini tuh nunjukin ada berapa banyak objek yang ada di lembar kerja lo. Nah, kayak gini misalnya ya. Ini gue tambahin misalnya gambar foto tangan ini deh. Kita drag and drop lagi. Nah, kan muncul nih di panel layer ini. Kita enter. Nah, gambar yang satunya tadi hilang. Sebenarnya itu nggak hilang cuy. Cuman ada di posisi di bawahnya. Buat munculinnya, lo tinggal drag and drop lagi ke atas. Lo tarik ke atas gini. Udah. Jadi dia itu kayak lapisan gitu cuy. Layer. Tuh. Yang ada di paling atas ini, di gambar kerja kita, itu nanti jadi yang paling depan. Nah, di moving tool ini ada tuh pilihannya cuy. Ada auto select, ada group layer. Bedanya, nih gua transform ya, ini gua kecilin. Ini lo bisa pakai Ctrl T buat lo transform, Ctrl T. Nah, lo transform jadi lebih kecil. Jadi biar bisa kelihatan semua lah. Nah, ini juga gua Ctrl T. Gua transform jadi lebih kecil lagi. Kalau auto select ini lo nyalain, ketika lo klik gambar yang ini, di layer itu akan langsung ke seleksi gambar yang lo klik. Misalnya gue klik yang ini, kan, dia pindah. Terus gue klik yang ini, dia pindah juga ke sini. Nah, ini tuh, gini tuh. Jadi pindahnya tuh bisa auto. Lo nggak perlu select layer ini.
Nah cuman kadang ada kondisi di mana gambar lu tuh ukurannya sama-sama gede. Lo mau mindahin yang belakangnya, tapi nggak pengen bagian depan ini tuh kegeser. Ya udah, ini auto select lu matiin. Habis itu lu klik ini layer yang lu pilih. Nah ini mau lu klik dimanapun, yang kepindah tuh di sini. Tuh, nih. Jadi lu mau klik sebelah sini pun dia akan tetap pindah. Tuh. Gitu cuy. Nah kalau lu mau select kedua-duanya, lu bisa select layer ini sama ini nih, pencet shift, lu klik di layer yang mau lu pindahin, nah habis itu lu pindahin, udah. Nah kalau lu mau pilih dua-duanya, lu juga bisa caranya lu klik tahan, hold, terus lu kena ini bagian kotak-kotak ini nih ke layer yang mau lu pilih. Jadi ini otomatis dia akan ke select. Nah tuh, dia akan ke select. Gitu. Nah itu move tool, gunanya yaitu buat mindah-mindahin, buat nyari posisi terbaik lah. Gitu cuy. Nah shortcut dari move tool ini itu pencet V cuy. Nah ini pencet V. Nah tuh pindah. Kayak misalnya ke sini, lu lupa nih, lu tinggal pencet V. Dia balik lagi ke move tool. Nah, segitu aja penjelasan move tool. Oke, kita lanjut ke selection tool. Nah, di selection tool ini itu ada banyak cuy. Ada rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, ada single row marquee tool, ada single column marquee tool, terus ada selection brush tool, lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool, terus ada object selection tool, quick selection tool, magic wand tool. Ini ada banyak banget cuy. Satu tipe tools tapi dengan berbagai macam fungsi gitu. Nah ini gue delete dulu ya cuy. Kita pakai satu foto aja dulu biar nggak bingung. Nah ini gue gedein. Nah cara gedeinnya lu tinggal Ctrl T. Ini tinggal lu drag, klik tahan, lu drag, lu gedein. Tep. Bisa enter. Nah kalau lu tadi drag and drop foto ini, drag and drop ke sini, itu akan jadi namanya ini smart object. Nah smart object ini nggak akan ngaruh kalau lu pakai ini. Ini nggak bisa nih. Terus lu move tuh, dia akan move semuanya, bukan move area yang mau lu potong. Nah caranya gimana biar bisa pakai selection tool itu? Layernya nih lu klik kanan, habis itu lu resize layer. Nah selection tools pertama ya kita pakai ini cuy, pakai rectangular marquee tool. Nah rectangular ini tinggal lu klik tahan, habis itu lu giniin, set, lu maunya bagian ininya aja gitu. Lu tinggal Ctrl J. Nah di panel layer itu udah ke copy tuh area yang tadi lu seleksi, tanpa backgroundnya itu ngikut yang lainnya nih, yang area-area yang nggak lu butuhin tuh nggak ngikut. Ini tinggal lu hide aja. Nah kayak gitu. Sama halnya kayak yang bullet elliptical ini ya. Elliptical juga sama cuy. Lu tinggal drag begini. Nah kalau lu mau mindahin, lu pilih masih ada di sini, masih di toolsnya ini, lu bisa geser-geser gini. Nah kalau lu mau udah pindahin yang bagian ininya, lu bisa pakai gini gitu. Nah habis itu lu tinggal Ctrl J lagi cuy. Tek. Nah bulat dia. Dan jangan lupa ketika lu pakai ini, kalau lu mau bulat, kalau lu mau bulat banget gitu, maksudnya 100% lingkaran, lu harus mencet shift cuy pas lu hold click. Jadi dia bulat sempurna. Nah baru lu pindahin areanya segini gitu. Nah kalau misalnya lo nggak pakai shift itu jadinya gini tuh. Nah bedanya kalau lo pakai shift jadi gini, kalau nggak pakai shift gini. Itu berlaku juga cuy buat yang rectangular marquee tool ini. Kalau lo pencet shift, dia akan kotak sempurna. Kalau lo nggak pencet shift, dia akan gini, jadi persegi panjang. Lo mau potong bagian atasnya doang, itu bisa juga gitu. Selanjutnya kita pakai yang lasso tool ini dulu ya cuy. Yang lasso tool ini gunanya sama, tapi ini lebih tricky. Gue jarang pakai tools ini soalnya ribet, susah presisinya kalau lu nggak pakai pen tablet. Cuman tetap aja ini harus gue jelasin ke lu. Jadi kalau mau zoom kayak gini, lu bisa mencet Alt sama scroll atas buat zoom in, scroll bawah buat zoom out. Nah kalau misalnya lu mau kiri kanan, lu tinggal mencet Ctrl ke atas buat ke kanan,
ke bawah buat ke kiri. Nah ini kita zoom. Oh ya, kalau buat moving begini lo mencet space. Nah buat moving kayak begini nih, buat gerakin kayak gini. Nah buat lasso tool ini cara motongnya gini cuy. Lo klik terus tahan. Nah ini lo ikutin lurus begini nih. Tahan terus. Tuh, karena gue agak tremor ya. Ya udah nih jadinya agak lurus cuy. Tuh. Misalnya gue gini aja ya. Gue mau bagian ini doang nih yang udah gue tandain misalnya. Segini aja. Ya udah nih lu lepas. Klikannya. Tak. Udah. Habis itu lu Ctrl J. Dan lu lihat nih hasilnya jadi kayak gini. Tuh. Ini jarang gue pakai sih soalnya karena tangan gue getar cuy. Jadi susah presisinya. Nah ada yang namanya polygonal lasso tool. Kalau ini sering gue pakai sih. Jadi lu tinggal klik satu, dia ngikutin nih tuh. Lu klik lagi satu, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi tuh. Cuman jeleknya dia ujungnya akan lancip. Nih ada tuh potongannya tuh lancip, nggak halus gitu. Ya, kalau lu mau halus, lu klik terus, tok gitu. Nih lu klik gini, ratain. Kliknya tiap lu geser tuh lu klik. Misalnya udah nih gini. Nah tuh. Jadinya lancip cuy. Bedanya. Nah. Tinggal kontrol aja lagi. Udah, kepotongnya sesuai dengan yang tadi lu tandain. Nah, jeleknya itu doang nih. Jadinya tuh lancip ujungnya, enggak halus. Gitu. Tools selanjutnya itu ada magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool nih, jadi lu tinggal klik sekali. Misalnya di area ini ya, kita masih di area ini lagi. Jadi ini lu klik sekali, udah lu arahin aja mouse lu ngikutin. Nah dia akan ngikutin area yang sekiranya itu nggak berbeda, entah itu warna atau kontrasnya cuy. Jadi dia ngikutin garis tuh. Ini nggak usah lu klik, lu ikutinnya begini. Nah cuman ya jeleknya itu tuh, kadang di area yang kayak gini tuh, lah ini kan kita mau kita seleksi ya, tapi dia malah ke situ. Nah, kurangnya di situ cuy. Tuh random aja dia. Kalau nggak nemu garis jadinya random. Habis itu kita kontrol J lagi. Potongannya jadinya kayak gitu. Nah, satu lagi ini tuh update terbaru nih yang ini. Selection brush tool. Jadi ini ukurannya tuh kayak lu ngebrush. Tuh, ini gue kecilin ya. Ini misalnya, jadi ketika lu klik gini, bagian merah ini yang akan jadi seleksi. Nih, nih gini kita warnainnya begini. Misalnya segini ya. Habis itu kita ke move tool. Nah udah ini kelihatan yang keseleksi yang tadi. Nah tadi kita brush. Kita tinggal kontrol aja juga. Udah. Bagian itu yang kepotong. Gitu cuy. Nah jeleknya ini tuh gak ada di setiap Photoshop. Ini ada di Photoshop terbaru doang kayaknya. Ini tools baru cuy. Nah habis itu ada yang menarik. Nah ini namanya yang sering gue pakai juga buat kerja. Yang paling sering gue pakai. Kalau misalnya gue lagi males banget motong rapi, itu ada Object Selection Tools. Nah Object Selection Tools lu tinggal ngarahin aja nih ke objeknya. Nanti dia akan muncul tuh garis pink merah gitu. Dia akan muncul, lu tinggal klik. Tek, dia akan otomatis ke seleksi. Bagian ada marking merahnya. Sama ini kayak juga. Nah kalau kalian mau tambah, kayak ini mau lu seleksi, ini juga mau lu seleksi, lu tinggal mencet shift, habis itu lu klik lagi. Nah, lu mau ini, ini belum nih bang, ya udah tinggal mencet shift, klik lagi. Ini juga belum nih, klik. Ah, jeleknya ini di sini coy, ada beberapa yang nggak bisa kedeteksi, gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gitu, caranya gue gini. Ini lu klik dari sini, habis itu lu drag begini, set. Dia akan kerja. Nah, akan semuanya keseleksi. Gitu. Jadi ada dua cara. Yang pertama, lu bisa ngeklik area si barangnya. Dan yang kedua, lu drag keseluruhan begini. Tek. Nah, habis itu udah tinggal Ctrl J. Lu copy layernya. Tek.
lihat hasilnya bersih, lebih baik. Tapi tetap pinggirannya tuh masih kadang tuh rada grepes-grepes gitu cuy, jeleknya. Karena memang yang paling bagus itu ya tetap manual, motong manual. Nanti gue bakal sharing cara motong manual. Terus ada quick selection tool. Kalau quick selection tool ini cara makainya biasanya kalau gue itu buat ngapus backgroundnya aja. Jadi misalnya gue mau mau nyeleksi si celana sama kursinya. Ini yang gue seleksi ininya tuh. Yang gue seleksi backgroundnya malah kebalikannya. Misalnya, wah ininya ngikut bang, ya udah lu tinggal pencet Alt buat ngurangin seleksinya. Nah, ini juga Alt. Nah gitu, itu dia. Nah habis itu kalau kayak gini, biasanya gue delete, tak, udah. Cuman itu jeleknya, ada yang nggak ngikut, terus grepes. Misalnya gue delete lagi, nah, gue delete lagi nih. Nah ini cuma kan kayak cacat nih jadinya. Gitu cuy. Cara make quick selection tool. Kalau gue biasanya gitu, backgroundnya yang gue select malah. Kayak yang barusan tadi gitu. Nah habis itu yang terakhir itu ada magic wand tool. Nah magic wand tool ini tuh nyeleksi warna yang sama, yang sekiranya tuh yang dibaca sama komputer tuh warnanya tuh mirip. Misalnya abu-abu tua sama abu-abu muda itu bisa dibaca sama. Itu tergantung settingan ininya nih cuy. Tolerance. Kalau tolerance lu tinggi, dia nanti abu-abu tua sama abu muda bisa dibaca hampir sama. Nah ini misalnya nih ya, ini kita klik. Misalnya yang ini kita klik. Tek. Nah ini berarti dia ngebaca area ini itu terbaca warnanya sama dia. Padahal kan kalau warna ini lebih tua, ini lebih muda. Area sini sama sini. Nah cuman dibaca dia sama. Jadi gitu. Jadi dia menseleksi area tersebut. Nah, habis itu nih gua klik lagi, pakai shift buat nambahin seleksinya. Ini juga buat begini sih kalau gua cara makainya background yang gue seleksi. Kalau misalnya si celana ini warnanya kan lebih banyak ya dia. Lebih lebih kompleks. Jadi akan lama kalau lu mau pakai ini untuk objek itu akan lama. Makanya ini cuma biasanya gue pakai buat seleksi background aja biar lebih cepat. Terus delete. Udah. Nah jeleknya emang begitu. Pasti ada yang grepes. Ini ada yang gak ngikut. Nah biasanya gue hapus manual kalau kayak gitu nih. Pakai eraser. Lo tinggal mencet ininya flow-nya masih kecilan cuy. Nanti kita bahas ya flow, opacity di video selanjutnya. Udah. Gitu aja. Nah itu barusan adalah penjelasan tentang moving tool dan selection tools. Nah untuk tools-tools lainnya kita bahas di next video. Semoga bermanfaat. So jangan lupa like dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar lo gak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oh ya jangan lupa buat yang mau nanya lo bisa share di kolom komentar. So thank you buat yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.